Assalamualaikum, maaf kemarin update-nya telat lagi, ada acara dan ceritanya pendek. Langit sore mendung menggantung ketika dia turun dari ojek online tepat di depan gerbang putih mengilat bertuliskan, Salon Larissa, rahasia kecantikan sejati. Bangunannya 2 lantai, bergaya semi modern dengan jendela besar berbingkai emas dan pot-pot bunga berjejer rapi. Meski terpencil di pinggir kota, tempat ini selalu penuh antrean, viral disebut sebagai salon pengubah takdir. Konon, perempuan yang perawatan di sini bisa tampak 10 tahun lebih muda hanya dalam satu sesi. Dia melirik pantulan dirinya di kaca. Kulit kusam, jerawat batu menghiasi pipi, dan mata sembab akibat begadang kerja. Ia sudah lelah dengan produk skincare mahal yang tak pernah memberi hasil nyata. Begitu masuk, aroma lavender bercampur mawar langsung menyergap. Interior salon begitu elegan, kursi-kursi empuk berlapis beludru biru laut, dinding dihiasi lukisan wanita cantik berkulit putih bersinar. Musik instrumental pelan mengalun, menenangkan. Selamat datang di Larissa, Mbak Diah, sapa seorang wanita muda berseragam putih. Senyumnya ramah, matanya tajam, penuh pengamatan. Iya, saya booking untuk treatment elisir facial. Jawab dia. Silakan, kami sudah siapkan ruangannya. Bu Larissa sendiri yang akan menangani Anda. Dahi dia mengernyit. Pemilik salonnya langsung yang akan turun tangan? Itu jarang terjadi. Tapi ia diam, mengikuti si wanita menuju ruang perawatan. Ruang facial itu remang dengan lampu gantung kecil berlapis kristal. Aroma herbal menggoda. Di pojok ruangan berdiri seorang wanita parubaya berkulit putih mulus, dengan rambut hitam legam yang dikonde anggun. Selamat datang, Diah. Saya Larissa, ujarnya lembut. Suaranya seperti hipnosis. Dia hanya mengangguk gugup, lalu berbaring di bed facial. Tangannya gemetar saat Larissa mulai membersihkan wajahnya dengan sentuhan halus. Lotion dingin menyentuh kulitnya, lalu masker beraroma aneh, campuran mawar dan besi. Apa kandungan maskernya, Bu? Tanya dia pelan. Larissa tersenyum samar. Campuran khusus. Bahan organik, herbal. Diracik sendiri. Dia mencoba menikmati, walau rasa perih mulai menyebar di pipinya. Tapi ia bertahan. Setelah 45 menit, wajahnya dibersihkan dan dipijat lembut. Ia merasa aneh, seperti ada hawa panas keluar dari pori-porinya. Begitu bangkit dan menatap cermin, ia tercengang. Kulitnya, yang tadinya kusam, tampak cerah bercahaya. Jerawat mengecil, mata lebih segar, dan wajahnya seolah bersinar dari dalam. Astaga, ini saya, gumam dia. Larissa hanya tersenyum sambil menepuk pundaknya. Cantik sejati tak perlu waktu lama, sayang. Tapi tidak semua wanita siap menerima efeknya. Dia terdiam. Ucapannya aneh. Tapi wajahnya terlalu indah untuk dipertanyakan. Setelah membayar di kasir, dia mampir ke toilet. Disinilah semuanya mulai terasa aneh. Toiletnya bersih, mewah, dengan cermin tinggi dan wastafel marmer. Tapi saat membasuh tangan, ia melihat bercak merah kering di pinggiran wastafel. Bekas darah? Ia mendekat, mengendus, baunya anyir, tak salah lagi. Dia membuka lemari kecil di bawah wastafel, penasaran. Kosong. Tapi bekas noda merah terlihat jelas di bagian dalam pintu. Detak jantungnya mulai tak beraturan. Ia buru-buru keluar. Tapi saat hendak meninggalkan ruangan, matanya sempat menangkap sosok pria tua berdiri diam di sudut lorong, mengenakan seragam tukang bersih-bersih, tetapi tatapannya kosong, seperti mayat hidup. Permisi, Pak, sapa dia. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya melirik sekilas, lalu berjalan lambat ke arah dapur belakang. Sesampainya di luar, dia berdiri sejenak di tepi jalan,
mencoba mengatur napas. Angin sore meniup rambutnya, tetapi hawa dingin menjalari tengkuk. Wajahnya memang tampak luar biasa di kaca jendela toko sebelah. Tapi hatinya tak tenang. Ia membuka ponsel, mencari review salon Larissa yang lebih dalam. Semua bintang 5, semua testimoni puas. Tapi ia baru sadar, tak ada satupun yang menulis review setelah beberapa bulan. Semua hanya berbicara hasil instan, tidak ada yang menyebut efek jangka panjang. Dia mengetik cepat di pencarian. Kasus orang hilang dekat salon Larissa. Hening. Satu artikel blog jadul muncul. Ditulis oleh akun anonim, tertanggal 3 tahun lalu. Judulnya, Adikku hilang setelah ke salon Larissa. Jangan percaya kilau palsu. Saat dia membuka tautan itu, laman langsung tertutup dengan pesan, blog telah dihapus oleh pemilik. Jantung dia berdetak lebih cepat. Ia merasa tubuhnya mulai sedikit panas, seperti demam, padahal tadi ia merasa segar. Jangan-jangan, ia menatap tangannya. Kulitnya terlalu halus, terlalu mulus, tidak wajar. Malam harinya, dia bermimpi aneh. Ia berada dalam ruangan gelap, diikat di meja besi. Di atasnya, Larissa mengenakan jubah hitam, memegang botol kecil berisi cairan merah pekat. Di sekelilingnya, wanita-wanita cantik menangis tanpa suara, kulit mereka terkelupas perlahan, seperti topeng yang meleleh. Darah menetes dari langit-langit, jatuh ke wajahnya. Dia terbangun dengan peluh dingin, tubuhnya gemetar. Ia tahu ada yang tak beres. 20 tahun lalu, desa lereng Lawu. Langit di atas hutan pinus menghitam cepat. Gerimis jatuh pelan-pelan seperti jarum halus menembus kulit. Larissa muda, seorang wanita berusia 28 tahun, baru menjanda, berdiri dengan payung hitam di tangan, menatap sebuah gubuk reot di tengah ladang. Langkahnya ragu, tapi amarah dan keputusasaan mendorong kakinya terus maju. Ia mengetuk pelan pintu kayu lapuk. Tak lama, seorang wanita tua membuka. Keriput wajahnya begitu dalam, seperti ukiran pahatan, dan matanya kosong, hitam seperti lubang tak berdasar. "Kamu Larissa?" tanyanya dengan suara parau. Larissa mengangguk pelan. "Saya butuh bantuan. Saya lelah miskin, saya ingin berubah apapun caranya." Wanita itu tersenyum kecil. "Berarti kamu siap membayar dengan harga yang tak akan bisa kamu kembalikan." Larissa ragu sejenak. Tapi bayangan masa lalunya muncul. Suami selingkuh lalu mati karena overdosis, anaknya demam tak bisa berobat, rumah hampir disita. "Apapun," ucapnya mantap. "Saya ingin sukses. Cantik. Kaya. Saya tahu ibu bisa." Wanita tua itu membalikkan badan, berjalan masuk. Larissa mengikuti, melewati lorong sempit berbau dupa gosong. Di dalam, ada sebuah meja batu dipenuhi toples, tulang kecil, dan sebuah cermin kuno yang retaknya membentuk garis wajah manusia. Di depan cermin itu, sang dukun berlutut. Ia membuka toples kecil, mengeluarkan cairan merah tua dan mencampurnya dengan bubuk hitam, lalu menuangkannya ke dalam cetakan masker wajah dari tanah liat. "Ini bukan sekadar skincare. Ini perjanjian," gumamnya. Larissa menatap cairan itu, ragu. Apa ini? Darah manusia. Campuran khusus dari jiwa yang masih hidup. Digunakan dalam ritual kecantikan sejak zaman Mataram kuno. Hanya perempuan yang mau menumbalkan sesamanya yang bisa memetik hasil sejati. Larissa terpaku. "Saya harus membunuh orang?" "Tidak. Cukup 1 kali dalam setahun. Korban harus dalam keadaan sadar. Darahnya akan kau gunakan untuk membuat ramuan utama. Sisanya terserah kamu, disimpan, dikubur, atau dibakar."
Tapi jika kamu melewatkan 1 tahun saja, semua kecantikan, harta, dan kejayaanmu akan runtuh dalam semalam. Suasana hening sesaat. Larissa menggenggam keras roknya. Saya setuju. Sekarang tahun ke-20. Salon Larissa kini bukan hanya tempat facial. Di balik ruang make-up, ada pintu tersembunyi di balik rak handuk. Pintu itu menuju ruang bawah tanah, berpendingin udara, di mana Larissa menyimpan peralatan ritualnya. Botol-botol kecil berisi darah wanita tersusun rapi, diberi label nama dan tanggal. Ada toples besar berisi lendir hitam, tempat campuran terakhir serum awet muda. Dan di pojok ruangan, ada satu kursi logam dengan ikatan kulit, dipenuhi bercak karat yang bukan berasal dari besi. Larissa berdiri di sana, mengenakan jubah ritual, memandangi cermin retak yang sudah menguning. Sudah hampir setahun sejak korban terakhir. Dan tanda-tandanya mulai muncul, rambut rontok, wajahnya lebih cepat kusam saat bangun tidur, dan kabar buruk, serum terakhir mulai gagal mempertahankan efeknya pada beberapa pelanggan tetap. Ia tahu waktunya sudah dekat. Malam itu, dia duduk di depan laptop, mencari informasi tentang Larissa. Ia menemukan forum diskusi tertutup, berisi mantan pelanggan yang mengaku mengalami efek aneh, mimpi buruk, kulit menipis, dan bahkan ruam berbentuk simbol aneh setelah perawatan. Salah satu komentar menulis, "Saya kerja di sana 3 bulan. Ada ruang terlarang di lantai bawah. Saya pernah dengar suara jeritan di malam hari setelah jam operasional tutup. Kalau kalian masih waras, jangan balik ke salon itu." Dia mengejar alamat email pengirim komentar itu. Ia kirim pesan. "Saya dia. Klien baru Larissa. Wajah saya berubah, tapi saya curiga ada yang tak beres. Tolong balas. Saya butuh jawaban." Ia belum tahu bahwa seseorang sedang memantau aktivitas digitalnya. Larissa punya teknisi khusus untuk membaca siapa saja yang menggali terlalu dalam. Hari berikutnya, dia bangun dengan kepala pusing dan mimpi yang membekas. Ia merasa ada bisikan yang menyuruhnya kembali ke salon. Seolah wajah cantiknya adalah umpan yang membuatnya ketagihan. Cuma mau tanya bahan skincare, gak bakal kenapa-kenapa, bisi pikirannya sendiri. Sore harinya, dia kembali ke salon Larissa dengan dalih membeli produk. Tapi niatnya lebih dari itu, ia ingin menyusup ke ruang staf dan melihat sendiri isi ruangan yang dilarang. Larissa menyambutnya ramah, tapi matanya tajam. "Kamu cocok sekali dengan perawatan kemarin. Wajahmu benar-benar bersinar. Luar biasa, ya?" Dia hanya tersenyum kaku. "Iya, luar biasa." Ia melirik ke arah lorong dalam. "Kalau saya mau beli produknya untuk dibawa pulang, bisa?" Larissa mengangguk. "Bisa. Tapi hanya untuk klien khusus. Masuk ke ruang konsultasi dulu, ya?" Dia mengangguk dan mengikuti Larissa masuk. Tapi begitu Larissa keluar sebentar untuk mengambil katalog, dia melangkah pelan menuju lorong pegawai. Ia menemukan pintu kecil di ujung lorong, tanpa papan nama, terkunci. Ia tempelkan telinganya ke pintu. Sunyi. Tapi saat ia hendak berbalik, ia melihat setitik darah menetes dari bawah pintu, membentuk garis kecil di lantai marmer. Jantungnya berdentum keras. Dia tak tahu bahwa hari itu adalah tanggal perayaan berdirinya salon Larissa. Hari yang sama di mana satu nyawa akan kembali menjadi tumbal. Dan tahun ini, giliran siapa? Malam mulai turun perlahan saat dia keluar dari lorong sempit itu. Nafasnya masih memburu, wajahnya pucat. Ia sempat melihat jejak darah menetes dari balik pintu yang terkunci. Tapi suara langkah sepatu Larissa yang mendekat membuatnya buru-buru kembali ke ruang konsultasi seolah tak terjadi apa-apa. "Maaf lama ya," kata Larissa ramah, sambil membawa kotak produk skincare berlapis kaca. Dia memaksakan senyum.
Gak apa-apa, Bu. Salon ibu benar-benar eksklusif, ya. Rapi dan wangi banget, termasuk bagian belakang. Sekilas, ekspresi Larissa berubah. Matanya menyipit, bibirnya menegang sesaat. Tapi ia segera menutupinya dengan tawa kecil. Hehehe, kamu iseng. Iya dong, kita harus bersih. Dia menerima kotak produk, lalu berpamitan dengan alasan buru-buru. Tapi sesampainya di luar, tubuhnya gemetar. Ia tahu, ada sesuatu yang disembunyikan Larissa. Sesuatu yang lebih dari sekadar skincare. Keesokan harinya, rumah dia. Dia membuka laptopnya dan mulai menelusuri lebih jauh. Ia menemukan sebuah berita lokal dari 5 tahun lalu, diarsipkan di situs kampus jurnalistik. Seorang gadis muda hilang setelah wawancara kerja di salon kecantikan elit. Salon itu adalah salon Larissa. Ia menemukan komentar-komentar dari akun anonim yang mengaku punya kerabat hilang usai menjadi klien Larissa. Tidak ada bukti, tidak ada jejak, tapi semuanya punya satu kesamaan. Korban-korbannya adalah wanita muda dengan kulit mulus dan struktur wajah simetris. Salah satu unggahan lama di forum gelap menyebutkan, salon Larissa menyimpan daftar rahasia. Nama-nama klien yang tak pernah keluar dari ruang perawatan level tertutup. Dia mulai menyusun nama-nama dari unggahan dan komentar. Aurel, 23 tahun, mahasiswi farmasi. Reni, 26 tahun, influencer kecantikan. Livia, 24 tahun, asisten makeup artist. Nurlaela, 28 tahun, freelance model. Dia menelan ludah. Semuanya memiliki ciri yang sama seperti dirinya. Muda, kulit sehat, dan tidak punya keluarga dekat. Ia merasa seolah dirinya kini adalah nama kelima yang sedang ditulis Larissa. Sementara itu, di salon Larissa. Larissa berdiri di ruang bawah tanah. Ia membuka buku hitam tua berisi catatan tumbal. Tiap nama diberi cap darah, lengkap dengan tanggal dan efek yang dihasilkan. Serum, toner, masker, atau SNC. Tahun ini, ia sempat ragu. Umurnya tak lagi muda. Aura pengorbanannya mulai melemah. Tapi serum terakhir benar-benar gagal tanpa bahan utama, darah segar dari korban sadar. Ia memandangi meja di depan cermin ritual. Di sana, 2 jarum besar menunggu, 1 alat sedot darah dari zaman Belanda, dan kendi batu yang harus diisi sebelum tengah malam purnama. Dan malam ini adalah malam purnama. Sore hari di depan salon. Dia memarkir motornya agak jauh dan duduk di sebuah warung kecil seberang salon. Ia mengamati aktivitas salon dari balik kaca. Pelanggan masih keluar masuk. Tapi mendekati pukul 8 malam, salon mulai sepi. Roller metal diturunkan sebagian, seolah menandakan salon akan tutup. Tapi dia tahu, bagian paling berbahaya justru dimulai setelah tutup. Ia menunggu hingga lampu depan dipadamkan. Lalu pelan-pelan, menyelinap lewat pintu belakang salon yang tadi siang sempat ia intip. Berbekal kunci duplikat hasil jepretan cepat dari kamera ponsel saat siang tadi, ia mencoba membuka pintu kecil itu. Klik. Pintu terbuka. Suasana gelap dan dingin menyambutnya. Bau logam dan dupa terbakar menusuk hidung. Dia menyalakan senter kecil dan melangkah turun ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah. Ruangan itu seperti laboratorium rahasia penyihir. Ada meja batu dengan cairan aneh, cermin retak besar yang tampak menghisap bayangan siapapun yang lewat, dan lemari berisi botol-botol kecil dengan label nama yang membuat dia bergidik. Ia membuka salah satu botol. Labelnya bertuliskan, Aurel Bed Serum Anti-Aging 2019. Dia memutar badan dan menemukan lemari besi dengan kode angka. Di atasnya tertempel potongan kertas kuno penuh mantra dan simbol yang tak ia mengerti. Di sudut lain ruangan, ada kursi besi dengan ikatan kulit, basah dengan noda kemerahan. Jantung dia hampir melompat dari dadanya.
Tiba-tiba, suara pintu terbuka. Dia panik. Ia buru-buru masuk ke balik lemari kayu besar dan menahan napas. Langkah sepatu Larissa terdengar menuruni tangga. Jubah ritual hitamnya berkibar pelan. Di tangannya, ia membawa kendi batu dan sebilah pisau tipis berukir. Wajahnya kini tak lagi ramah, melainkan datar dan dingin, seperti wajah pendeta pemuja maut. Di belakangnya, dua asisten salon membawa seorang gadis muda yang masih sadar, tapi tubuhnya lemas, tampaknya diberi obat penenang. Gadis itu sempat mengerang pelan. "Tolong, saya mau pulang." Larissa hanya menunduk pada cermin. "Cantik adalah pengorbanan, sayang. Tapi kamu hanya perlu melakukannya satu kali untukku." Darah dia membeku. Ia menahan diri untuk tidak menjerit. Di balik lemari, dia membuat pilihan. Ia bisa tetap diam, atau ia bisa menyelamatkan gadis itu. Tangannya gemetar. Tapi dari dalam tasnya, ia meraih sesuatu. Pisau lipat kecil yang biasa ia bawa untuk keamanan. Matanya menatap tubuh lemah gadis itu. Tangannya berkeringat. Saat Larissa mengangkat pisau ukirnya, dia menerobos keluar dari balik lemari. "Larissa." Asisten terkejut. Larissa membalik badan. Terlambat. Dia melemparkan cairan parfum ke mata salah satu asisten, dan memukul kepala satunya dengan tabung serum kaca yang ada di meja. Larissa berteriak dan menyerang dengan pisau, tapi dia berhasil menghindar dan mendorongnya hingga Larissa membentur meja batu. Seketika, kendi darah tumpah. Dan cermin tua bergetar. Dari dalam retakan cermin, terdengar suara mengerikan, jeritan ratusan jiwa yang telah ditumbalkan selama 20 tahun terakhir. Ruangan bergetar. Lampu padam. Dan dari dalam cermin, asap hitam melesat ke arah tubuh Larissa. Dia meraih tangan gadis korban dan lari keluar dari ruang bawah tanah sebelum ruangan itu runtuh. Tapi pertanyaannya, apakah Larissa benar-benar mati? Atau jiwanya kini tinggal di dalam cermin menunggu tumbal berikutnya? 3 hari berlalu. Sejak malam di mana ruang bawah tanah salon Larissa hancur diterjang jeritan dari cermin tua, dia memilih untuk tidak pulang ke rumah. Ia menumpang di rumah kos temannya, masih dibayangi mimpi buruk. Wajah Larissa, tubuhnya yang ditelan asap hitam, dan suara jeritan yang tak manusiawi itu, semuanya terus mengganggu pikirannya. Namun, anehnya, tidak ada berita apapun di media. Tidak soal ledakan, tidak soal penemuan ruang rahasia, tidak ada korban. Bahkan salon Larissa masih berdiri utuh saat dia memberanikan diri lewat di depannya. Pintu kaca bersih. Spanduk diskon menyala. Beberapa ibu rumah tangga masuk dengan riang. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dia merasa ada yang salah. Sangat salah. Di dalam salon, seseorang menyambut. Sementara itu, di dalam salon, seorang wanita menyambut pelanggan seperti biasa. Senyumnya ramah. Suaranya lembut. Tapi jika diperhatikan lebih dalam, matanya kosong. Wanita itu terlihat seperti Larissa. Tapi rambutnya lebih panjang. Gerak tubuhnya kaku. Tidak ada ekspresi manusiawi saat ia melayani. Beberapa orang merasa risih, tapi saat tangan wanita itu menyentuh wajah mereka, sensasi hangat dan nyaman menjalar begitu cepat. Kecanduan pun dimulai lagi. Seperti semua pelanggan sebelumnya. Dia kembali menyelidiki. Di malam keempat, dia memberanikan diri kembali ke salon. Kali ini, ia datang dengan rekaman video malam kejadian. Sayangnya, rekaman itu kabur, seperti ada kabut atau gangguan sinyal aneh yang membuat visual terdistorsi. Namun satu hal tetap terlihat jelas. Cermin retak itu. Ia melihat kembali potongan gambar dari cermin, sesosok wajah berkerudung berdarah muncul dalam sela retakan.
dan ia melihat kilatan mata Larissa terakhir sebelum tubuhnya lenyap dalam asap hitam. Kalau benar Larissa sudah mati, gumam dia, lalu siapa yang berdiri di depan salon tiap pagi? Dia tidak tahan lagi. Malam kelima, kembali ke ruang terlarang. Dia menyusup lagi. Tapi kali ini ia masuk dari loteng bangunan tua samping salon, menyelinap turun ke atap salon dan masuk dari ventilasi belakang. Salon sudah tutup. Ia berjalan perlahan di ruang kosong beraroma bunga dan alkohol, menuju cermin besar yang dulunya berdiri di ruang bawah tanah, kini sudah dipindahkan ke dinding utama salon. Cermin itu tampak tua dan mengilap. Tapi jika dilihat lebih lama, bayangan tidak memantulkan tubuh dia secara utuh. Sebaliknya, ia melihat dirinya sendiri tersenyum sinis dari dalam cermin. Bayangan yang hidup. Dia mundur pelan. Jantungnya berdetak makin cepat. Cahaya lilin dari pojok ruangan mulai berkedip, dan suhu ruangan mendadak turun. Bayangan dalam cermin itu melangkah maju, padahal dia tidak bergerak. Bayangan itu lalu berbicara, tanpa membuka mulut. Kamu menyelamatkan satu, tapi ratusan jiwa belum dibebaskan. Aku tidak bisa mati sebelum kamu memecahkanku. Tangan dia gemetar. Ia merogoh tas dan mengeluarkan palu besi kecil yang sudah ia siapkan. Ia mundur beberapa langkah dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah cermin. Braaak! Cermin itu pecah. Dan dari balik serpihannya, kabut hitam tebal menyembur keluar dan mengisi seluruh ruangan. Terperangkap. Tiba-tiba, dia tak bisa bergerak. Kabut itu seperti memiliki tangan, menariknya, menyeretnya masuk. Tubuhnya perlahan mengambang, jatuh ke ruang yang tak ada dinding dan lantai, sebuah dimensi kosong penuh jeritan dan potongan tubuh wanita. Ia menyadari, ia kini di dalam cermin. Sosok Larissa berdiri di depan, dengan tubuh setengah terbakar, kulit terkelupas, tapi tetap tersenyum anggun. Selamat datang, dia. Kamu terlalu ingin tahu. Sekarang gantian kamu yang jadi bahan abadi. Dia berteriak. Tapi tak ada suara. Seseorang menarik dia. Saat segalanya tampak hilang, tangan mungil menarik pergelangan tangannya. Itu adalah gadis yang pernah ia selamatkan, Wulan. Wulan kini memakai kalung emas kecil yang menyala terang. Ayo kak, ikut aku. Wulan menyeretnya berlari dalam dimensi kaca. Potongan darah, serpihan wajah, dan suara lirih ratusan jiwa berputar-putar di sekitar mereka. Tapi cahaya dari kalung itu membuka celah kecil seperti pintu darurat. Mereka meloncat bersamaan. Kembali ke dunia nyata. Dia terbangun dengan tubuh berkeringat di dalam kamar kos. Tapi Wulan juga di sana, tidur di karpet kecil dengan posisi memeluk boneka. Cermin besar di dalam salon sudah tidak ada. Paginya, berita heboh muncul, salon Larissa menghilang secara misterius, hanya tersisa bangunan kosong dan serpihan kaca. Polisi menganggapnya kasus penghilangan barang bukti dan pencurian aset, tapi dia tahu, Larissa dan jiwanya memang telah lenyap. Atau belum sepenuhnya. Di kamar kos, dia menerima paket kecil tanpa nama pengirim. Saat dibuka, isinya adalah sepotong kaca kecil dari cermin retak, dan secari kertas bertuliskan, kecantikan tidak pernah mati. Dia hanya berpindah tempat. Pagi itu, dia menatap kaca kecil yang ia terima semalam. Serpihan itu tampak biasa saja. Tapi setiap ia menatapnya terlalu lama, bayangan dirinya tampak berbeda. Tersenyum sedikit lebih lebar, mata sedikit lebih tajam, kulit terlalu sempurna. Dia belum pergi sepenuhnya, gumam dia lirih. Sejak malam itu, hidupnya berubah. Ia tidak bisa tidur lebih dari 3 jam. Setiap malam ia bermimpi tentang wanita-wanita muda berwajah pucat yang terkurung dalam dinding salon. Tangisan mereka, jeritan minta tolong,
dan bisikan, "Tolong bebaskan kami." Dan anehnya, wajah dia mulai berubah. Transformasi yang tak diinginkan. 3 minggu setelah kejadian di salon, dia menerima banyak pujian dari orang-orang yang tadinya tak pernah menoleh padanya. Kulitnya tampak lebih cerah, lebih halus, bahkan bekas jerawat yang selama ini ia sembunyikan dengan bedak tebal, menghilang tanpa perawatan apapun. Teman-teman kosnya heran. "Lu perawatan di mana, sih?" tanya Risa. Dia hanya tersenyum canggung. Ia tak tahu harus menjawab apa. Karena kenyataannya, dia tidak pakai apa-apa. Kecantikan itu datang entah dari mana. Atau lebih tepatnya, dari siapa. Penglihatan dan bisikan. Di malam-malam yang sepi, kaca kecil yang ia simpan mulai berbisik. Awalnya hanya suara samar. Lama-lama jelas. Cantik itu kekuatan. Tapi butuh darah untuk bertahan. Kau terpilih. Kau pewaris berikutnya. Buka kembali salonnya, mereka akan datang. Dia membanting kaca itu ke lantai. Pecah. Tapi beberapa detik kemudian, kepingannya menyatu lagi, membentuk cermin kecil utuh, bersih, seolah tidak pernah retak. Dia menutup wajah. Ia menangis. Ia merasa tidak bisa lepas dari ini semua. Kembali ke bangunan salon. Di siang hari yang terik, dia nekat datang ke bangunan salon Larissa. Sekarang tampak seperti ruko kosong. Dinding dicoret, jendela kusam. Tapi bau lavender masih samar tercium di lorong masuk. Ia melangkah masuk perlahan. Tidak ada suara, tidak ada orang. Tapi di lantai pojok, ia menemukan meja rias kecil yang tertutup kain putih. Tangannya bergetar saat menarik kainnya. Di bawahnya, sebuah cermin oval kecil. Tertulis di bawah bingkai ukiran emas. Larissa, kecantikan abadi. Tiba-tiba, kaca menyala dan memantulkan wajahnya dengan cahaya kemerahan. Di dalamnya, ia melihat Larissa berdiri di belakangnya, dengan kulit yang nyaris membusuk tapi tetap cantik menawan. Salon ini butuh penerus. Dan kamu sudah mulai berubah, bukan? Kamu ingin menghapus jerawatmu, kulitmu, matamu yang kusam. Sekarang lihat dirimu, semua sempurna. Tinggal satu langkah. Buka salon ini kembali, dan beri mereka formula baru. Darah sebagai warisan. Larissa melangkah keluar dari cermin. Ia tak lagi transparan. Sekarang ia seperti makhluk nyata. Ia menyentuh pundak dia, dan tubuh dia seketika membeku. Butuh satu tetes darah saja. Untuk membuat wanita-wanita itu tetap datang. Setahun sekali, satu tumbal. Tapi sebagai gantinya, kamu akan tetap seperti ini. Muda. Cantik. Diinginkan. Satu saja, satu perempuan muda setiap tahun. Kau bahkan bisa memilih yang tak akan dicari siapapun. Dia hampir goyah. Ia lelah menjadi tak terlihat. Ia capek dihina karena penampilan. Ia tahu betul dunia tidak ramah pada wanita biasa. Tapi, apakah ia harus menjadi pembunuh? Pilihan di tangan dia. Tangannya bergerak ke laci meja rias. Di dalamnya ada pisau kecil dan botol krim bening. Larissa tersenyum. Campurkan. Oleskan. Lalu jual. Mereka akan ketagihan. Dia memandang pisau itu lama. Kemudian, ia menatap Larissa dan berkata, "Kalau kecantikanmu berasal dari darah, berarti aku hanya bisa mematikanmu. Dengan darah juga." Tiba-tiba dia menusukkan pisau ke perutnya sendiri. Larissa menjerit kencang. Darah dia muncrat dan mengenai kaca meja rias. Saat darah menyentuh kaca itu, cermin terbakar.
Larissa terbakar bersama pantulan wajah-wajah korbannya. Jeritan bergema memenuhi ruangan. Bangunan salon bergetar hebat. Cermin pecah jadi serpihan-serpihan kecil, dan asap hitam terakhir keluar dari lantainya, menghilang. Epilog. Dia terbangun di rumah sakit. Perutnya diperban. Polisi mengatakan ia ditemukan oleh warga setelah mereka melihat asap dari dalam bangunan salon kosong. Namun saat polisi menyelidiki bangunan itu, tidak ditemukan apapun. Hanya meja rias kosong tanpa kaca. Dokter heran. Luka tusuknya tidak fatal. Dan anehnya, bekas lukanya sembuh dalam waktu 2 hari. Tapi dia tahu, luka yang sesungguhnya bukan di tubuhnya, tapi di jiwanya. Beberapa bulan kemudian, dia pindah kota. Ia tidak pernah lagi memakai make up. Ia menulis blog tentang kecantikan alami, tentang bahaya obsesi, dan bagaimana industri mempermainkan standar cantik. Tapi di pojok meja kamarnya yang baru, ada kotak kecil berisi serpihan cermin yang dulu ia simpan. Masih utuh, masih bersinar dalam kegelapan. Dan jika kau dengar baik-baik, kadang terdengar bisikan lirih. 1 tumbal, hanya 1 saja. Dan kau tak akan tua. Tamat.